Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama negara dan tempat yang diabadikan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman dan ajaran untuk seluruh umat manusia. Salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sejarah masa lalu. Setiap sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran terdapat nama tempat yang menyimpan peristiwa penting sebagai bahan renungan dan penguat iman bagi generasi setelahnya. Dalam mengungkap peristiwa, ada kalanya Al-Quran menyebut sebuah nama tempat, kota, atau negara secara tegas, dan ada kalanya tidak menyebutkannya secara tegas. Di antara tempat-tempat itu adalah yang pertama, Mekkah. Secara tegas, Al-Quran mengabadikan kota ini dalam surat Al-Fatih ayat 24. Allah berfirman, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Mekkah berarti padat, berkerumun dan macet. Dinamakan demikian sebab di kota ini terdapat banyak manusia yang berkerumun hingga padat ketika melakukan tawaf di Baitullah. Nama ini diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Al-Baladul Amin artinya negara yang aman. Disebut demikian sebab setiap orang yang masuk ke sana akan terjamin keamanannya. Ia adalah negara yang mulia, tempat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan serta tempat umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Nama ini diabadikan dalam surat At-Tin ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Ummul Qura artinya pusat desa. Disebut demikian sebab ia menjadi kiblat warga desa dan memiliki kedudukan yang tinggi di hati mereka. Dalam Al-Quran, penyebutan nama Ummul Qura disebutkan dua kali, yaitu pada surat Al-An'am ayat 92 dan surah Asy-Syura ayat 7. Al-Baitul Atiq artinya rumah kuno. Dinamakan rumah kuno sebab ia adalah tempat pertama yang dibangun di muka bumi untuk manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, nama ini disebut dua kali pada surat Al-Hajj ayat 29 dan ayat 33. Selain itu, ada kalanya Al-Quran menyebut kota ini secara tidak tegas, namun menunjukkan pada kota ini. Di antaranya adalah Al-Balad, Al-Qaryah, dan Al-Masjidil Haram. 2. Madinah. Kata Madinah disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali. Namun tidak semua kata tersebut merujuk kepada kota Madinah. Ada kalanya kota tersebut berarti kota secara umum. Semula, kota Madinah bernama Yasrib. Al-Quran mengabadikan nama ini dalam surat Al-Ahzab ayat 13. Wa idh qalat ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'awratun wa ma hiya bi'awratin yuriduna illa firara. Kemudian Nabi menyebutnya dengan Madinah karena Madinah berarti harmoni, sebuah tempat yang dibangun oleh Nabi yang menegakkan keharmonisan antar agama, etnis, dan golongan. Di tempat ini jasad agung Nabi Muhammad dikebumikan. Terdapat satu ayat yang secara tegas menyebut nama Madinah, yaitu pada surat At-Taubah ayat 120. Maka li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi ay yatakhallafu 'an rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsih. Terdapat pula nama tempat yang termasuk dalam wilayah Mekkah atau Madinah yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pertama, Badar. Daerah ini terletak di antara Mekkah dan Madinah yang merupakan tempat pertemuan kaum muslimin dan musyrikin Quraisy ketika melakukan perang pada 17 Ramadan. Jumlah kaum muslimin kala itu 313 orang, sementara kaum musyrikin berjumlah 1000 orang lebih. Namun Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dan memenangkan peperangan ini. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Kedua, Hunain, sebuah tempat yang berada antara Mekkah dan Taif. Sebagaimana Badar, tempat ini juga termasuk tempat perang antara kaum muslimin dan
dan kaum musyrikin. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falan tughni 'ankum syai'an wa daqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ketiga, Arafat dan Masy'aril Haram. Arafah adalah nama sebuah gunung yang terdapat di Mekah. Gunung ini merupakan tempat dilaksanakannya wukuf bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan Masy'aril Haram adalah sebuah tempat yang sekarang dikenal nama Muzdalifah. Sedangkan Masy'aril Haram adalah sebuah tempat yang sekarang dikenal dengan nama Muzdalifah. Dikatakan Masy'aril Haram karena posisinya masih dalam ruang lingkup haram. Al-Quran menyebut kedua tempat tersebut dalam satu petikan ayat. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. 3. Mesir atau Al-Misr merupakan sebuah negara yang terdapat di Afrika. Dalam Al-Quran kata Mesir disebutkan 5 kali, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 61, surah Yunus ayat 87, surah Yusuf ayat 21-99, dan Az-Zukhruf ayat 51. Kata Misr dalam Al-Quran menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf. وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ Allahu aminin. Terdapat pula sebuah bukit di Mesir yang diabadikan dalam Al-Quran, yaitu pertama, Bukit Tur Sinai, yang merupakan tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Tuhannya. Al-Quran menyebut tempat ini sebanyak 2 kali, pada surat Al-Mu'minun 20 dan At-Tin 2. Wa syajaratan takhruju min turi Saina'a tabutu bid-duhni wa sibghil lil akilin wa turi Sinin. Kedua, Tuwa. Menurut Ibnu Abbas, Tuwa adalah nama sebuah lembah. Menurut Ad-Dhahhak, ia adalah lembah yang dalam dan bulat. Sedangkan menurut Al-Jauhari, Tuwa adalah sebuah tempat di Syam. Lembah ini adalah tempat Nabi Musa berkomunikasi dengan Tuhannya. Para peneliti berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa lembah ini di Mesir, yaitu Gunung Tur Sinai. Ada pula yang mengatakan bahwa lembah ini di Palestina. Sesuai dengan pendapat Al-Jauhari, nama lembah ini disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Dan juga ayat nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. 4. Babilonia, Irak, merupakan sebuah tempat yang berada di Irak pada zaman dahulu. Al-Quran menyebut tempat ini sebagai tempat turunnya 2 malaikat, yaitu Harut dan Marut, karena di sana terdapat banyak manusia yang memiliki ilmu sihir. Kedua malaikat ini diturunkan bukan dalam rangka mengajarkan ilmu sihir, namun untuk menyingkap hakikat ilmu sihir kepada manusia agar dijauhi, sehingga mereka terhindar dari tipu daya ilmu yang menyesatkan ini. Sebab jika mereka tidak mengetahui keburukan ilmu ini, maka mereka akan terjerumus pada kesesatan yang nyata. Nama tempat ini diabadikan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 102. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. 5. Palestina. Pada zaman dahulu, Palestina termasuk negara Syam yang mencakup Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordania. Dalam Al-Quran, negara ini tidak disebutkan secara tegas. Namun dengan menggunakan 2 nama, Masjidil Aqsa dan Ardul Muqaddasah, Al-Quran mengabadikan negeri ini dalam surat Al-Isra ayat 1 dan Al-Maidah ayat 21. Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-Ardul Muqaddasah. Ya qaumi idkhulul ardul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. 6. Yaman. Al-Ahqaf. Sebagaimana Palestina, Yaman juga tidak disebutkan secara tegas. Al-Quran hanya menyebutkan gurun pasir yang berada di negara Yaman. Tempat tinggal kaum Hud bin Abdullah bin Rabah. Bukit ini menjadi nama surat dalam Al-Quran, Al-Ahqaf, dan disebutkan 1 kali pada ayat 21. Wadhkur akha 'adin idh
أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Terdapat pula sebuah wilayah di negara Yaman yang diabadikan dalam Al-Quran dan dijadikan nama surat, yaitu kota Saba. Al-Quran menyebut wilayah ini sebanyak 2 kali pada surat An-Naml ayat 22 dan surat Saba ayat 15. Di dalam surat An-Naml, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. Surat Saba ayat 15. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Pada masa Nabi Sulaiman, Saba merupakan wilayah pemerintahan Ratu Bilqis. Wilayah ini merupakan tempat yang subur, memiliki perkebunan luas yang ditumbuhi buah-buahan yang beraneka ragam. Pada mulanya Saba merupakan nama raja pertama di Yaman, yaitu Saba bin Yasrib bin Ya'rim bin Qahtan bin Hud. Nama ini kemudian diabadikan menjadi sebuah nama kabilah sekaligus nama wilayah. Pada masa sekarang, Saba menjadi bagian dari negara Yaman.